Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan konsep keperawatan dan asuhan keperawatan pada kasus meningitis. Anggota kelompok kami ada Nia Ayuni Mopangga, NIM 027, Zara Hafid Kirana NIM 130, Intan Perdanawati NIM 135, Ahmad Rifki Fuadi NIM 127, dan Rizky Ridho Sembada NIM 140. Definisi, meningitis adalah inflamasi yang terjadi pada meningen otak dan medula spinalis. Gangguan ini biasanya merupakan komplikasi bakteri infeksi sekunder seperti pneumonia, endokarditis, atau osteomyelitis. Etiologi, menurut Suryadi dan Rita Yuliani 2006, penyebab meningitis antara lain A. Bakteri Haemophilus influenza, B. Adanya faktor predisposisi, C. Adanya faktor internal, D. Adanya faktor imunologi, E. Adanya anak dengan kelainan sistem saraf pusat pembedahan atau injuri yang berhubungan dengan sistem persyarafan. Manifestasi klinik, demam merupakan gejala awal, nyeri kepala, mual muntah, kejang, dan adanya penurunan kesadaran. Patofisiologi, akibat dari penyebaran virus, bakteri, dan jamur secara hematogen akibat trauma, pembuluh darah meningeal hipertermi, eksudat terbentuk dari dua lapisan luar polimorfonuklear dan fibrin dalam makrofag, penyebaran penem ke dalam ruang suprachnoid atau eksudat. Untuk PETWAS, kami mengambil diagnosa perfusi cerebral tidak efektif, hipertermia, bersihan jalan nafas tidak efektif, dan risiko jatuh. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan koagulasi kultur adanya mikroorganisme patogen, pemeriksaan urin, albumin sel darah merah, sel darah putih ada dalam urin, pemeriksaan radiografi untuk menentukan adanya sumber infeksi, misalnya ronsen dada untuk menentukan adanya penyakit paru seperti TBC paru, pneumonia, abses paru, scan otak untuk menentukan kelainan otak, pemeriksaan lumbal fungsi untuk membandingkan keadaan CSF normal dengan meningitis. Yang terakhir ada pemeriksaan CT scan. Penata laksana medis Tarwoto 2013, penata laksanaan meningitis dibagi menjadi dua, yaitu penata laksanaan umum, A. Pasien diisolasi, B. bed rest, C. Kontrol hipertermi dengan kompres, D. Kontrol kejang, E. Pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi. Pemberian antibiotik diberikan 10-14 hari, antibiotik yang umum diberikan ampicillin. Komplikasi, peningkatan tekanan intrakranial, hidrosepalus, penumpukan cairan pada rongga otak, infark cerebral, kerusakan jaringan otak akibat tidak cukup suplai oksigen, ensefalitis, peradangan otak pada jaringan otak, dan meningen akibat virus bakteri jamur, abses otak, infeksi bakteri yang menyebabkan penimbunan nanah di dalam otak, kejang, gangguan aktivitas listrik di otak, pneumonia, infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang dapat berisi cairan. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul: 1. Perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. 2. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan dibuktikan dengan batuk tidak efektif bronki. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal. Resiko jatuh berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. Asuhan keperawatan pada kasus meningitis. Pengkajian. Nama Tuan Z, umur 20 tahun, tanggal lahir 14 Juni 2003, agama Islam, alamat Pidoli Lombang, pendidikan terakhir SLTA, diagnosa medisnya meningitis. Alasan utama datang ke rumah sakit, pasien masuk ruangan neurologi dari IGD RSAM pada tanggal 13 September 2023. Dengan keluhan keluarga, klien mengatakan klien sakit kepala, sakit perut, batuk berdahak, nafas sesak, klien mual dan muntah. Keluarga mengatakan klien gelisah, lemah, serta penurunan kesadaran sejak 2 hari yang lalu, serta hasil pemeriksaan GCS-nya 6.
Riwayat penyakit dahulu. Sebelumnya, pasien pernah mengalami penyakit otitis media. Pasien juga mengalami batuk berdahak sejak 2 bulan yang lalu dan demam sejak 2 hari yang lalu. Riwayat penyakit keluarga. Anggota keluarga pasien mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit yang sama. Keadaan umum TTV, tekanan darah 128/76, nadi 98 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat, respirasi 47 kali per menit, dan nilai GCS-nya 6. Pemeriksaan fisik, breathing. Pernafasan klien terlihat cepat, terdengar suara nafas ronki, blood nadi klien teraba lemah dan mengalami bradikardi. Brain, mengalami penurunan kesadaran. Fungsi cerebrinya, klien mengalami kondisi perubahan mental, pemeriksaan saraf kranial normal, sistem motoriknya, pasien mengalami penurunan kesadaran saat masuk rumah sakit. Ada pemeriksaan refleks kondisi klien, gerakan involuntar, sistem motorik. Bladder. Kondisi keluarga klien mengatakan bahwa beberapa hari ini jarang melihat klien ke kamar mandi untuk BAK. Bawel. Kondisi klien selama dirawat klien BAB 1 kali, bone pada lutut kan bengkak. Psikososial, budaya, dan spiritual. Spiritual, perasaan tersebut diatasi ketika pasien sedang beristirahat atau tidur. Budaya yang diikuti pasien adalah budaya yang berkaitan dengan Islam seperti beribadah. Psikologis, aktivitas atau peran di masyarakat adalah sebagai mahasiswa. Kebiasaan lingkungan yang tidak disukai adalah lingkungan yang bising. Sosial, kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan adalah membaca Al-Quran. Kegiatan ibadah yang saat ini tidak bisa dapat dilakukan adalah sholat. Analisa data, resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan infeksi otak. DS, keluarga klien mengatakan bahwa klien sering mengalami sakit kepala. Keluarga klien mengatakan klien mengalami penurunan kesadaran. DO, klien terlihat mengalami penurunan kesadaran, refleks Babinski pada tendon, GCS-nya 6. 2. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. DS, keluarga klien mengatakan nafas pasien sesak, keluarga klien mengatakan klien batuk berdahak. DO, pasien tampak sesak, RR 47 kali per menit, pasien tampak terpasang oksigen NRM, suara nafas pasien ronki, terdapat sekret. Selanjutnya, irama nafas pasien terdengar irregular. 3. Hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. DS, keluarga klien mengatakan tubuh klien teraba panas. Keluarga klien mengatakan klien demam naik turun. DO, klien tampak teraba panas, klien tampak pucat. TTV, tekanan darah 128/76, RR 47 kali per menit, suhu tubuh 38 derajat. Risiko jatuh berhubungan dengan penurunan tingkat kesadaran. DS, keluarga klien mengatakan pasien mengalami penurunan kesadaran. Keluarga klien mengatakan klien lemas. DO, klien terbaring di bed. Klien tampak memakai gelang berwarna kuning atau klien tampak dibantu saat ke toilet atau saat ingin beraktivitas. Rencana keperawatan. Diagnosa resiko perfusi cerebral tidak efektif. Kriteria hasil tingkat kesadaran menurun, sakit kepala meningkat, gelisah meningkat. Intervensi, observasi, monitor peningkatan tekanan darah, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor status pernafasan, terapeutik, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, berikan posisi semi-fowler, kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan. Diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Dengan kriteria hasil, batuk efektif menurun, produksi sputum meningkat, meningkat, intervensi, observasi, monitor frekuensi irama nafas, monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, auskultasi bunyi nafas, edukasi, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan. 3. Hipertermi dengan kriteria hasil, kulit memerah cukup meningkat, pucat cukup meningkat, suhu tubuh cukup meningkat, intervensi observasi, monitor suhu tubuh, terapeutik sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, hindari pemberian antipiratik atau aspirin, berikan oksigen jika perlu, edukasi, anjurkan tirabaring, kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena jika perlu. 4. Resiko jatuh dengan kriteria hasil, jatuh dari tempat tidur sedang, jatuh saat berdiri sedang, jatuh saat duduk sedang. Intervensi observasi, identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan resiko jatuh kurang. Tempatkan pasien pada berisiko tinggi jatuh dekat dengan pemantauan perawatan. Gunakan alat bantu berjalan, edukasi,
Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Implementasi Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai jam 2 siang. Diagnosa resiko perfusi cerebral tidak aktif. Implementasi monitor peningkatan darah, minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan tenang, kolaborasi pemberian sedasi diazepam 0,2 mg. DS keluarga klien mengatakan klien mengalami penurunan kesadaran, keluarga mengatakan klien sakit kepala, mual, muntah. DO klien tampak gelisah, klien tampak lemas dan meringis. GCS 6, tekanan darah 128/76, nadi 98 kali per menit, suhu 38 derajat. Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai jam 2 siang. Diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Implementasi monitor adanya sputum, auskultasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigen. DS klien mengatakan sesak nafas. DO tampak ada sekret. Klien terpasang oksigen, suara nafas ronki, RR 47 kali per menit, irama nafas irreguler. 3. Kamis 15 September 2023 jam 7 sampai jam 2 siang. Diagnosa hipertermi. Implementasi monitor suhu tubuh, sediakan lingkungan dingin, longgarkan pakaian atau lepaskan, memberikan injeksi obat paracetamol 40 mg, memberikan injeksi obat ibuprofen 400 mg. DS keluarga klien mengatakan suhu tubuh klien meningkat. DO klien tampak gelisah, klien tampak meringis saat obat diinjeksi, tekanan darah 128/76, nadi 98 kali per menit, suhu 38 derajat. Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang. Diagnosa resiko jatuh. Implementasi orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga, gunakan alat bantu. DS keluarga klien mengatakan klien dibantu oleh keluarga. DO klien tampak memakai gelang rais berwarna kuning, klien tampak lemas saat beraktivitas dan butuh bantuan saat beraktivitas. Implementasi hari kedua, Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang. Diagnosa perfusi cerebral tidak efektif. Implementasi monitor peningkatan tekanan darah, monitor peningkatan kesadaran. DS keluarga klien mengatakan kesadaran klien sudah membaik. DO klien tampak lebih sadar dari sebelumnya, klien tampak lebih segar, tekanan darah 120/76, nadi 98 kali per menit, suhu 36 derajat, 6. Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang. Diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Implementasi monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum. DS keluarga klien mengatakan sudah tidak sesak. DO klien tampak tidak mengeluarkan sekret, RR 20 kali per menit. Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang. Diagnosa hipertermi. Implementasi monitor suhu tubuh, monitor keluaran urin. DS keluarga klien mengatakan suhu tubuh pasien membaik. DO klien tampak lebih sadar dari sebelumnya, klien tampak lebih segar, tekanan darah 120/76, nadi 98 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang. Diagnosa risiko jatuh. Implementasi orientasikan ruangan pada pasien dan keluarga, gunakan alat bantu berjalan. DS keluarga klien mengatakan klien dibantu oleh keluarga. DO klien tampak dijaga oleh keluarganya, klien tampak memakai gelang berwarna kuning. Catatan perkembangan. Hari Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa resiko perfusi cerebral tidak efektif. S keluarga klien mengatakan klien mengalami sakit kepala, mual dan muntah. O tingkat kesadaran menurun, sakit kepala meningkat, gelisah meningkat, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi monitor tingkat kesadaran. Hari Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. S keluarga klien mengatakan klien mengalami sesak nafas. O batuk efektif menurun, produksi sputum meningkat, meningkat, masalah belum teratasi. Lanjutkan intervensi dengan memonitor kemampuan batuk efektif pada klien. Hari Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa hipertermi. S keluarga klien mengatakan suhu tubuh meningkat. O kulit memerah cukup meningkat, pucat cukup meningkat, suhu tubuh cukup meningkat, masalah belum teratasi. P lanjutkan intervensi monitor suhu tubuh.
Hari Kamis 15 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang. Dengan diagnosa risiko jatuh, S. Keluarga klien mengatakan klien mengalami penurunan kesadaran. O. Jatuh dari tempat tidur sedang, jatuh saat berdiri sedang, jatuh saat duduk sedang, masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Catatan perkembangan hari kedua. Hari Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa risiko perfusi serebral tidak efektif. S. Keluarga klien mengatakan klien mengalami sakit kepala, mual, dan muntah. O. Tingkat kesadaran cukup meningkat. 2. Sakit kepala cukup menurun, gelisah cukup menurun. A. Masalah belum teratasi. P. Hentikan intervensi. Hari Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. S. Keluarga klien mengatakan klien mengalami sesak nafas. O. Batuk efektif cukup meningkat, produksi sputum cukup menurun, mengi cukup menurun. A. Masalah teratasi. P. Hentikan intervensi. Hari Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa hipertermi. S. Keluarga klien mengatakan suhu tubuh klien meningkat. O. Kulit memerah menurun, pucat menurun, suhu tubuh menurun. A. Masalah teratasi. P. Hentikan intervensi. Hari Jumat 16 September 2023 pukul 7 sampai pukul 2 siang dengan diagnosa resiko jatuh. S. Keluarga klien mengatakan pasien mengalami peningkatan kesadaran. O. Jatuh dari tempat tidur cukup menurun, jatuh saat berdiri cukup menurun, jatuh saat duduk cukup menurun. A. Masalah teratasi. P. Hentikan intervensi. Drug study, Ringer laktat 500 ml dengan injeksi. Kontraindikasi penggunaan Ringer laktat atau RL yang absolut adalah riwayat alergi atau hipersensitivitas. Indikasi pemberian Ringer laktat atau RL adalah untuk resusitasi cairan, misalnya pada pasien syok, luka bakar, demam, berdarah, dengue, dan dehidrasi. Dexamethasone 1 ampul per 8 jam. Kontraindikasinya pada kasus hipersensitivitas, infeksi akut yang tidak dapat diobati, dan adanya infeksi jamur. Indikasinya sebagai antiinflamasi dan imunosupresan, misalnya pada penyakit sendi inflamatori. Diazepam 0,2 sampai 0,5. Kontraindikasinya riwayat hipersensitivitas pada pasien pediatri usia kurang lebih 6 bulan. Indikasinya adalah sebagai pemakaian jangka pendek pada ansietas derajat ringan hingga sedang, insomnia. Paracetamol 500 mg per 2 jam. Paracetamol tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap paracetamol dan penyakit hiperaktif derajat berat. Indikasinya untuk meredakan gejala demam dan nyeri pada berbagai penyakit. Omeprazol 1 vial per 12 jam. Kontraindikasinya pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap omeprazol dan obat golongan penghambat pompa proton lain. Indikasinya adalah pada berbagai kondisi medis yang berhubungan dengan peningkatan asam lambung. Ibuprofen 400 mg per 6 jam. Kontraindikasinya jika terdapat riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap obat ini atau obat antiinflamasi non-steroid lainnya. Indikasinya untuk manajemen nyeri demam sebagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit seperti rheumatoid arthritis, juvenile rheumatoid arthritis. Peran perawat. Ringer laktat sebelumnya mengecek 6 benar, menjelaskan nama obat dan tujuan obat yang diberikan. Dilakukan mengecek 6 benar, memberikan aba-aba saat obat diberikan agar pasien tidak terkejut. Sesudah menanyakan bagaimana perasaan pasien, membereskan alat. Dexamethasone mengecek 6 berat, menjelaskan nama obat. Dilakukan mengecek 6 berat, memberikan aba-aba saat obat diberikan agar pasien tidak terkejut. Sesudah menanyakan bagaimana perasaan pasien, mengobservasi efek samping obat. Diazepam mengecek 6 benar, menjelaskan nama obat dan tujuan obat diberikan. Dilakukan mengecek 6 benar kembali, memberikan aba-aba saat obat diberikan pada pasien agar tidak terkejut. Sesudahnya menanyakan bagaimana perasaan pasien. Setelah itu mengobservasi efek samping obat, kejang, mengantuk, sulit tidur.
Paracetamol. Sebelum mengecek enam benar memberikan penjelasan nama obat dan tujuan diberikan obat, dilakukan mengecek enam benar kembali, memberikan aba-aba saat obat akan diinjeksikan, sesudahnya menanyakan bagaimana keadaan dan perasaan pasien, mengobservasi efek samping obat, warna urin lebih gelap, mudah lelah, dan berkeringat, mual, dan muntah. Omeprazol. Sebelumnya mengecek enam benar menjelaskan nama obat dan tujuan yang diberikan, dilakukan mengecek enam benar kembali, memberikan aba-aba saat obat akan diberikan, sesudahnya menanyakan bagaimana perasaan dan keadaan pasien, mengobservasi efek samping obat, sakit kepala, nyeri perut, kembung, infeksi saluran pernafasan. Ibuprofen. Sebelumnya mengecek enam benar menjelaskan nama obat dan tujuan yang diberikan, dilakukan mengecek enam benar kembali, memberikan aba-aba saat obat akan diberikan, sesudahnya menanyakan bagaimana keadaan dan perasaan pasien, mengobservasi efek samping obat, pusing, edema, perut, kembung. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Semoga materi yang ada dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.